Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya agak lucu ya, yaitu Sugi Nur dan Bambang Tri yang melaporkan Presiden Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsu. Malah tengkar sendiri. Ada apa ya? Dari sini memang ada berita yang menyebut Sugi Nur dan Bambang Tri terdakwa kasus ijazah palsu presiden sempat bertengkar. Nah, ternyata sudah dibenarkan lah oleh pihak kepolisian bahwa benar Sugi Nur dan Bambang Tri bertengkar. Gara-gara apa? Pasti penasaran. Apa ya yang kira-kira dia menyebabkan dia bertengkar? Padahal kemarin sama-sama podcast menggibah tentang ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Dan sekarang juga sudah digugat di PN, di pengadilan negeri. Tetapi ujung-ujungnya bukan malah kompak, malah bertengkar. Ternyata dari berita-berita yang beredar, pertengkaran antara Sugi Nur dan Bambang Tri, yaitu ya bisa jadilah Nur Sugi itu menyesal karena telah mewawancarai Bambang Tri terkait dugaan ijazah palsu. Akhirnya menyeret juga Nur Sugi, akhirnya sama-sama ditahan. Dari berita ini yaitu Indoraya Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi membenarkan pertengkaran Sugi Nur Harja dengan tahanan lainnya bernama Bambang Tri saat ditahan di Polda Jateng. Keduanya merupakan terdakwa kasus pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kombes Iqbal mengatakan pertengkaran terjadi lantaran Gus Nur merasa kesal dengan Bambang Tri yang membuatnya ikut diproses hukum. Dia Sugi Nur kesal gara-gara meliput Bambang Tri. Akhirnya dia ikut diproses hukum. Terangnya saat dikonfirmasi wartawan di Semarang pada Jumat 3 Februari 2023. Ya seharusnya lah Sugi Nur itu sebelum membuat podcast bersama Bambang Tri, sebelum mengundang Bambang Tri untuk diwawancarai, seharusnya kan melihat dulu lah asal-usul dari narasumber tersebut. Ini benar apa enggak? Dulu pernah apa? Padahal kan dari melihat rekam jejak dari Bambang Tri tersebut kan pernah ditahan juga kasus yang sama, yaitu membuat buku yang berjudul Jokowi Undercover. Jokowi Undercover itu juga menuai pro kontra, bahkan banyak hoaxnya yang menyebut Presiden Jokowi inilah, yang menyebut Presiden Joko Widodo itulah. Dan sekarang ini juga hampir sama lah dengan apa yang dilakukan Bambang Tri. Apalagi sekarang tuduhan ijazah palsu. Padahal juga ya semua sudah menjelaskan lah. Padahal Presiden Joko Widodo juga sudah mendaftar sebagai wali kota Solo itu juga menggunakan ijazah SMA 6. Dan bahkan juga mendaftar menjadi gubernur DKI juga sama. Dan itu juga sudah diverifikasi oleh KPU langsung. Jadi menurut saya aneh sih tiba-tiba menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Dan uniknya lagi banyak yang percaya kalau Presiden Joko Widodo itu ijazahnya palsu, kan aneh, lucu. Nah dari sini atas peristiwa tersebut Gus Nur dipindahkan ke sel baru yang ditempati bersama 5 tahanan lain. Dia Sugi Nur kemudian minta dipisah dengan Bambang Tri, ujar Iqbal. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh Muanas Alaidit. Dia Sugi Nur kesal gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut diproses hukum. Jelasnya saat dikonfirmasi, Sugi Nur dan Bambang Tri terdakwa kasus ijazah palsu presiden sempat bertengkar di rutan. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Masalah misu-misu Sugi, masternya Bambang bakal gregeban. Oktagon disiapkan aja Pak Pol. Gak usah tinju, MMA aja biar bebas. Pak Pol daftar wasite saya. Biarin bang, jangan dipisahin. Sesama orgil jangan dipisah. Harusnya dikasih semangat biar seru. Ada-ada aja. Dia gak sadar kalau itu adalah efek mubahalah dia sendiri. Memang sudah tabiat sesama mereka sendiri ribut sendiri. Si goblok sama si mengong pantas lah ngatur. Ya seharusnya dia semakin kompak lah, semakin kompak mencari jalan keluar, membuktikan tuduhannya di persidangan. Seharusnya semakin kompak, ini malah semakin bertengkar. Berarti kan terbukti bahwa Bambang Tri itu mengada-ngada. Kalau menurut saya, yang menyebabkan akhirnya Nur Sugi bertengkar dengan Bambang Tri. Terlihat, kalau dilihat Bambang Tri dan Sugi Nur bertengkar, berarti ya ada sesuatu lah, bahwa omongan Bambang Tri yang menyebut ijazah Presiden Joko Widodo palsu itu tidak bisa dibuktikan. Ya menurut saya seperti itu sih. Ya oke lah, semoga saja kasus ini cepat clear dan segera diketahui mana yang salah. Karena yang benar pasti ijazah Presiden Joko Widodo asli. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal.
membenarkan pertengkaran Sugi Nur Raharja Gus Nur dengan tahanan lainnya bernama Bambang Tri saat ditahan di Polda Jateng. Keduanya merupakan terdakwa kasus pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kombes Iqbal mengatakan, pertengkaran terjadi lantaran Gus Nur merasa kesal dengan Bambang Tri yang membuatnya diproses hukum. Dia, Sugi Nur, kesal gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut diproses hukum. Terangnya saat dikonfirmasi wartawan di Semarang pada Jumat 3 Februari 2023. Atas peristiwa tersebut, Gus Nur dipindahkan ke sel yang baru ditempati bersama 5 tahanan lain. Dia, Sugi Nur, kemudian minta dipisah dengan Bambang Tri, kata Iqbal. Sebelum bertengkar, Iqbal mengatakan Gus Nur sudah meminta dipindahkan ke sel lain karena tidak tahan bau pesing. Petugas pun akhirnya memindah Gus Nur dan Bambang Tri ke sel tahanan lain yang kosong agar leluasa mengobrol dan melakukan sholat, ujar Iqbal. Setelah dipindah ke sel baru, Gus Nur mengatakan kepada petugas bahwa dirinya mengeluh tidak ada temannya. Sehingga terdakwa kasus pencemaran nama baik tersebut juga meminta dicarikan tahanan lain agar mempunyai teman ngobrol. Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bambang Tri, ujarnya. Bahkan dalam sebuah tayangan video diunggah akun Aldahmat, Sugi Nur mengaku dirinya disalimi saat dilakukan penahanan oleh Polri, termasuk saat menjalani penahanan di Rutan Polda Jateng. Disinyalir, pernyataan Sugi Nur tersebut disampaikan usai mengikuti persidangan sebagai tersangka pencemaran nama baik tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam video itu, Sugi Nur mengaku disalimi karena saat ditahan di Rutan Polda Jateng, dirinya selama 12 hari tidak dapat menelepon keluarga. Dia juga mengaku sempat dipindahkan ke sel tahanan sempit sehingga tidak bisa selonjor. Bersama tahanan narkoba 9 orang, mereka gak mengerti bab wudhu, bab tatarah, bersuci, kamar mandinya pesing. Zalim gak itu, kata warga Pakis Kabupaten Malang, Jawa Timur itu. Mengaku tak kuat, Sugi mengungkap, meminta dipindah ke sel lain karena tak tahan bau pesing dan agar bisa leluasa sholat berjamaah. Saya kemudian dipindah ke kamar yang tidak dikunci, tapi bayar 100.000 tiap hari ke kepala kamar, bukan petugas polisinya. Gak tahu uangnya lari kemana, bayar saya untuk supaya bisa sholat, salim gak itu, katanya. Setelah dipindah ke sel baru, Sugi Nur mengaku bisa sholat dan sering ditunjuk menjadi khatib. Masa khatib dijadikan tersangka penistaan agama, ujarnya. Terkait pernyataan Sugi Nur itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Al-Kudusi mengatakan pernyataan yang disampaikan tersebut jauh dari kenyataan dan menyudutkan pihak kepolisian. Ditegaskannya, Sugi Nur selama ditahan di Rutan Polda Jateng mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan lain termasuk dalam urusan ibadah. Itu cuma mengada-ngada. Sudah dilakukan cross-check termasuk pemeriksaan CCTV terkait saudara Sugi Nur Raharja selama ditahan di Rutan Polda Jateng. Sama sekali dia tidak dipersulit termasuk urusan ibadah. Perlakuannya sesuai SOP, sama dengan tahanan lain, kata Kabid Humas pada Sabtu 4 Februari yang lalu. Termasuk klaim adanya pungli itu tidak ada, berdasar hasil investigasi ke petugas dan sesama rekan tahanan, tambahnya. Dijelaskan Kabid Humas, Sugi Nur Raharja dititipkan penahanannya di Rutan Polda Jateng oleh Polresta Surakarta sejak 29 November hingga 19 Desember 2022. Dirinya ditahan bersama Bambang Tri Mulyono karena kasus penistaan agama dan juga ujaran kebencian. Berbeda dengan pengakuan Nur Sugi yang menyebut dirinya sempat di sel bersama 9 tahanan narkoba dan tidak bisa sholat. Kabid Humas menerangkan Gus Nur dan Bambang Tri memang sempat satu sel dengan tahanan narkoba namun tetap bisa sholat. Jumlah total di sel tahanan itu 5 orang, bukan 9. Ruangannya cukup luas dan bisa untuk melakukan sholat, terangnya. Kabid Humas mengungkap Nur Sugi sempat berulah di sel tersebut dan meminta dipindah dengan alasan supaya bisa sholat dengan leluasa. Petugas pun akhirnya memindahkan Nur Sugi dan Bambang Tri ke sel tahanan lain yang kosong agar leluasa mengobrol dan melakukan sholat. Namun di sel tahanan barunya itu Nur Sugi kembali mengeluh kepada petugas untuk dicarikan tahanan lain untuk teman ngobrol.
Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bambang Tri. Petugas pun mengakomodir permintaan tersebut dan mendatangkan 2 tahanan lain ke selnya. Namun setelah beberapa hari setelah ada tahanan lain itu, saudara Sugi Nur malah bertengkar dengan Bambang Tri. Alasannya dia kesal, gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut diproses hukum. Dia kemudian minta dipisah sel, tidak jadi satu sel dengan Bambang Tri jelasnya. Sugi Nur selanjutnya dipindahkan lagi ke sel baru. Sel tersebut ditempatinya bersama 5 tahanan lain. Hingga kemudian pada 19 Desember 2022, dia dan Bambang Tri kemudian dipindah ke Surakarta untuk menjalani persidangan kasusnya, tendas Kabid Humas. Selama menjalani penahanan, kata dia, Sugi Nur diberikan hak untuk menjalani aktivitas normal bersama tahanan lainnya seperti olahraga, berjemur, membaca Al-Quran, dan sholat berjamaah di aula rutan, termasuk jadwal kunjungan keluarga dan pengacara. Terkait klaim Sugi Nur yang mengaku menjadi khatib saat sholat, Kabid Humas mengungkap bahwa dalam pelaksanaan sholat Jumat, pihak Katahti Polda Jateng selaku pengelola rutan secara rutin mendatangkan khatib dari luar. Khatib Jumatan mendatangkan ustadz atau kiai dari luar. Hal ini dilakukan agar wawasan tahanan bertambah dan ada variasi pembicara, kata dia. Kabid Humas amat menyayangkan adanya pernyataan kontroversial Sugi Nur yang disinyalir diucapkannya di PN Surakarta itu. Diminta masyarakat untuk tidak mudah terhasut. Pada intinya, tidak ada diskriminasi termasuk pungli. Salat 5 waktu juga dapat secara dilakukan rutin, bahkan bisa berjamaah. Klaim yang disampaikan saudara Sugi Nur Raharja itu tidak benar dan tidak sesuai fakta, pungkasnya. Bahkan diketahui sidang kasus ujaran kebencian dan penistaan agama terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono berlanjut di Pengadilan Negeri PN Solo Selasa 3 Januari 2023. Sidang lanjutan itu dengan agenda pemeriksaan saksi, 6 saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum JPU dihadirkan untuk dimintai keterangan di persidangan. Dalam kasus itu, Bambang Tri Mulyono yang pernah menjadi penggugat dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi di Jakarta menjadi terdakwa bersama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Sidang digelar mulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Di persidangan sebelumnya ada sejumlah saksi yang diajukan jaksa termasuk pelapor Dodo Ahmad Baidowi yang dimintai keterangan oleh majelis hakim. Kini jaksa kembali menghadirkan 6 saksi lainnya termasuk teman dan kepala sekolah Presiden Jokowi. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mohyuli Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Sementara JPU dalam persidangan kasus ujaran kebencian dan penistaan agama terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi tersebut masing-masing Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Andreas Adiwe. Jadi, sidang kali ini dihadirkan 6 saksi. Ada 3 saksi yang menjelaskan ijazah sekolah Pak Jokowi legal atau tidak, mulai dari bangku SD, dari bawah baru ke atas. Nanti ada teman beliau saat duduk di bangku SMP, kata seorang JPU, Aprianto Kurniawan kepada wartawan. Aprianto menyebut total jumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebanyak 23 orang. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, menurut Aprianto, membutuhkan waktu cukup lama, lantaran jumlah saksinya cukup banyak. Bahkan kemungkinan sidang pemeriksaan saksi memakan waktu kurang lebih sebulan. Sekarang baru 6 saksi, kemudian 6 saksi kan 12 saksi. Jadi masih panjang proses persidangannya. Nanti ya, setelah pemeriksaan saksi dilanjutkan oleh saksi ahli, papar dia. Dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim memutarkan kembali konten yang diunggah akun YouTube Gus Nur 13 Official. Konten tersebut dilaporkan oleh Dodo Ahmad Baidowi ke aparat kepolisian. Kedua terdakwa disebut menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama lewat doat konten video di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Terdakwa Bambang Tri Mulyono menyedot perhatian publik lantaran menuding ijazah Presiden Jokowi palsu. Pernyataan Bambang soal ijazah palsu Jokowi diunggah dalam video podcast Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pada akhir September 2022. Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah Presiden Joko Widodo, akhirnya mencabut gugatannya. Gugatan itu dicabut meski sudah menjalani sidang perdata pertama.
Diketahui, gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 hingga 2024. Dilansir SIPPN Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN JKT PST. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Gosinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Joko Widodo, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum KPU, tergugat 3 Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Saya belum membaca dalil-dalilnya. Apa alasannya? Ini kan perdata, perbuatan melawan hukum katanya kan? Tapi kita bisa melihat apa yang menjadi dasar si pemohon melakukan itu. Saya pikir tidak ada korelasi antara dalil yang dia membuat dengan kenyataan fakta yang ada. Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan bisa terbantahkan. Kenapa? Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota, persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan jadi persyaratan. Nah, kenapa? Pada saat itu dia tidak lakukan, atau dia nggak tahu, atau dia bagaimana, ucap Ade Irfan ketika dimintai konfirmasi. KPU kan tidak bodoh lah, atau tidak orang asal lah. Sejak wali kota 2 periode, gubernur, presiden, persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada imbuhnya? UGM juga buka suara terkait hal ini. Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia menggelar konferensi pers pada 11 Oktober 2022. Ia menegaskan ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Bapak IR Joko Widodo, alumni Prodi S1 Kehutanan Angkatan 1980, Bapak IR Joko Widodo dinyatakan lulus tahun 1995 sesuai ketentuan dan bukti berdasarkan dokumen yang kami miliki, ungkapnya. Jokowi dan teman-temannya semasa kuliah di UGM juga merespon hal ini. Mereka bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambarukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu 16 Oktober. Video momen ini diunggah kanal YouTube Sekretaris Presiden. Loh, ini loh, urusan apa? Urusan ijazah palsu, kata Jokowi setelah menyelami satu persatu kawan kuliahnya. Si penggugat Bambang Tri terjerat kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Ia ditangkap bersama Sugi Nur. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Kasus ini terkait video YouTube Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran, sesuai dengan judul videonya. Dalam video itu, Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahalah. Kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LBP 0568 Romawi 9 2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Bambang telah ditangkap penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober pukul 15.30. Bambang ditangkap di sebuah hotel setelah serangkaian pemeriksaan Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah SNR, kedua adalah BTM, kata Kabak Penum Dishumas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri pada Kamis 13 Oktober. Keduanya disangkakan pada pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.